Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ragam Permainan Tradisional Anak Usia Dini. Sebelum itu, perkenalkan kami sebagai anggota. Yang pertama ada Agustina, yang kedua ada Clariza Nandia Suci Maharani, yang ketiga ada Nurlia Putri, yang keempat ada Tiara Triwulandari, yang terakhir ada Tri Andini. Langsung saja untuk mempresentasikan materi pertama ada pengertian dari anak usia dini. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut golden age. Pada masa ini, otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada saat anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu usia 0-6 tahun. Di Indonesia, batasan umur anak usia dini adalah 0-6 tahun, sehingga pada usia 7 tahun anak telah dikatakan siap melaksanakan studi pada jenjang pendidikan dasar. Sebagai individu, anak usia dini tentu memiliki karakteristik perkembangan dan hal tersebutlah yang membedakan dengan individu lainnya. Materi selanjutnya ada beberapa karakteristik dari anak usia dini. Yang pertama ada anak usia dini memiliki sifat egosentris yang tinggi. Yang kedua ada anak memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dan dalam. Yang ketiga ada anak memiliki daya imajinasi dan fantasi yang sangat tinggi. Yang terakhir ada anak adalah pembelajar ulung. Sedemikian cepatnya perkembangan fisik, demikian pula perkembangan belajar anak usia dini. Anak usia dini dikenal sebagai individu pembelajar ulung karena kemampuannya dalam menyerap, menguasai, dan menerapkan pembelajaran. Membangun pendidikan anak usia dini tidaklah sama seperti pendidikan anak-anak pada usia sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini yang dikenal dengan pendidikan prasekolah adalah pendidikan melalui pemberian kesempatan bagi anak untuk mendapatkan dunianya, yaitu dunia main. Bermain merupakan kebutuhan dan sebagai aktivitas penting yang dilakukan anak-anak. Dengan bermain, anak-anak akan bertambah pengalaman dan pengetahuannya, mengingat dunia anak adalah dunia bermain. Melalui bermain, anak memperoleh pelajaran yang mengandung aspek kognitif, sosial, emosi, dan fisik. Melalui kegiatan bermain dengan berbagai macam bentuk permainan, anak dirangsang untuk berkembang secara umum, baik perkembangan fisik, emosi maupun sosial. Bermain memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan seorang anak. Terima kasih. Materi selanjutnya. Sejak abad ke-19, muncullah teori-teori yang menjelaskan tentang bermain yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Ada 3 teori bermain. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson. Sigmund Freud dan Erik Erikson ini berpandangan bahwa bermain itu merupakan sebuah alat yang penting bagi pelepasan emosinya, serta untuk mengembangkan rasa harga diri ketika anak menguasai tubuhnya. Teori yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif yang menguji kegiatan bermain dalam kaitannya dengan perkembangan intelektual. Tokoh dalam teori perkembangan kognitif ini ialah Jean Piaget. Jean Piaget berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai pola struktur kognitif baik itu secara fisik maupun mental yang mendasari perilaku dan aktivitas intelijensi seseorang dan berhubungan dengan tahap perkembangan anak. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori dari Vygotsky yang menjelaskan bahwa bermain merupakan cara berpikir anak dan cara anak memecahkan suatu masalah. Terima kasih. Selanjutnya, ragam permainan tradisional. Seperti yang kita ketahui, permainan tradisional merupakan permainan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan juga merupakan hasil dari penggalian budaya lokal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan dan nilai budaya serta menyenangkan hati bagi orang memainkannya. Tetapi, tidak semua jenis permainan tradisional bisa dimainkan oleh anak semua usia. Ada beberapa permainan tradisional yang cocok dimainkan oleh anak usia dini, seperti congklak, cing-cing-kerincing, peta umpet, bekelan, gundu atau kelereng, lompat tali, gasing, ular naga, masak-masakan, bongkar pasang, dan gambaran.
Kemudian, manfaat bermain permainan tradisional. Pertama, perkembangan moral. Kedua, perkembangan motorik. Ketiga, perkembangan kognitif. Kelima, perkembangan sosial. Selanjutnya adalah faktor eksistensi permainan tradisional. Di tengah arus globalisasi yang sangat deras, di mana segala bentuk hiburan dikemas secara modern dan apik, permainan pun mengalami perubahan dalam ragam dan bentuk. Namun, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa popularitas dari permainan tradisional tersebut mengalami kemunduran ataupun penurunan peminat seiring perkembangan zaman yang semakin modern. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permainan dengan pengaruh barat dipertunjukkan melalui media elektronik dan dibangun gedung-gedung dengan berbagai macam mainan modern, membuat masyarakat lebih tertarik dengan hiburan yang ada di media elektronik dan area hiburan. Namun, meskipun demikian, keberadaan permainan tradisional itu masih cukup baik. Dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak yang mau bermain permainan tradisional. Salah satunya di Desa Nyangkring, Yogyakarta. Di sana permainan tradisional masih eksis di kalangan anak-anak. Letak desa yang berada di kota satelit dekat dengan kota besar ternyata tidak mengubah sudut pandang orang tua, tetap memberikan ruang bagi anak-anaknya. Orang tua tetap memberikan ruang bagi anak-anaknya untuk bermain bersama teman-temannya di lapangan. Nah, berdasarkan penelitian di atas, maka ada beberapa faktor eksistensi permainan tradisional. Yang pertama ada faktor peran orang tua yang mendorong dan memotivasi anak-anaknya untuk bermain permainan tradisional. Dan faktor yang kedua yaitu faktor hemat dan praktis, karena alat dan bahan yang mudah didapatkan. Faktor yang ketiga adalah ekonomis, karena biasanya permainan tradisional membutuhkan atau menggunakan alat-alat dan bahan yang murah. Selanjutnya ada faktor pelestarian kebudayaan. Yang kelima ada faktor rekomendasi kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda. Yang keenam, adanya manfaat dan pengaruh positif terhadap perkembangan zaman. Dan faktor yang terakhir adanya usaha dan kerjasama warga dalam melestarikan permainan tradisional. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 1 jelaskan. Yang ada pertanyaan boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif dan lestarikan permainan tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.